Oke, baik. Di kesempatan kali ini kita akan membahas cara kerja dari boom head safety valve ya pada unit Komatsu PC 12,5/8 ya. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, di PC 12,5 itu ada menu yang namanya mesin push up, yang tujuannya nanti untuk pengaturan di safety valve nya boom head. Itu ada dua settingan ya, low pressure sama high pressure. Nah, cara kerjanya seperti apa nanti akan kita bahas di video berikut. Oke, pertama untuk lokasinya. Jadi boom head safety valve ini dia terpasang di kontrol valve kanan 4 spool ya. Dia terletak di spool nomor 2 dari atas sebelah kiri ya. Nah, ini bisa kita lihat secara fisik untuk penampilannya dia beda dengan safety valve yang lain ya. Dia lebih panjang ukurannya kalau kita bandingkan dengan safety valve yang ada di bawahnya. Nah, di bagian ujungnya terdapat hose pilot ya, yang nantinya untuk mengalirkan oli dari solenoidnya mesin push up menuju ke sini untuk pengaturan setting pressure-nya high atau low pressure gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat juga di sini ada dua adjustment screw untuk yang low pressure sama yang high pressure. Nah, itu untuk penampilan dari boom head safety valve yang terletak di kontrol valve kanan 4 spool, dan ini hanya terletak di satu kontrol valve ya, dan hanya satu-satunya. Karena untuk suplai menuju ke boom head itu hanya disuplai dari satu kontrol valve yang sebelah kanan. Untuk kontrol valve kiri dan kontrol valve swing itu tidak ada suplai yang menuju ke silinder boom sisi head. Nah, berikutnya kalau kita lepas nanti penampakannya seperti ini, seperti yang terlihat di layar ya. Nah, ini adalah boom head safety valve yang terdapat di PC 12,5/8. Tapi sebetulnya untuk yang di PC 2000, PC 800, 8,5 itu sebetulnya sama ya untuk safety valve nya boom head ya. Penampakannya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat dari sisi depan ya, penampilannya seperti ini. Yang warna kuning ini nanti yang untuk fungsi suction ya. Kemudian di sini ada orifice. Terus nah, ini untuk pemasangan ke unit ya, menggunakan kunci 55 di bagian sini nanti mengencangkannya. Terus ada o-ring. Kemudian di sisi belakangnya nah ini ada pot ya, saluran oli yang masuk ke sini nanti dari solenoidnya boom push up ya, masuk ke sini untuk mengurangi ya, justru mengurangi setting pressure. Kalau di main relief dia two stick juga, cuman kalau di main relief itu kan oli masuk untuk menambah setting pressure. Kalau di sini oli masuk itu justru untuk mengurangi setting pressure dari safety valve nya boom head ini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini ya ada dua adjustment screw. Yang pertama yang ini, nah ini adalah adjustment screw untuk yang sisi high pressure, ini lock nutnya. Kemudian yang bagian belakang ini yang kecil, nah ini adalah adjustment screw untuk yang sisi low pressure ya, dan ini lock nutnya di bagian depannya. Nah, ini penampakannya seperti ini untuk boom head safety valve apabila kita lepas dari kontrol valve ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian dalamnya nanti ada komponen apa saja di bagian dalam, mulai dari yang paling depan. Nah, ini ada orifice, berfungsi untuk menghubungkan oli dari main pressure yang menuju ke suplainya boom sisi head ya, dihubungkan ke area chamber spring di bagian dalam sini. Nah, ini lubangnya ya, sangat kecil. Kemudian yang warna merah ini adalah poppet sebagai main valve ya, atau yang valve utama nanti yang akan membuka ketika dia bekerja. Kemudian yang warna kuning ini untuk suction valve nya. Terus di belakangnya poppet dan orifice ada dua spring kecil. Kemudian pilot ya, pilot yang warna ungu. Nah, ini nanti sebagai valve utama ya, yang mengatur setting pressure untuk di safety valve. Di belakangnya ada spring. Kemudian ada piston di belakangnya spring pilot. Nah, piston ini nanti yang akan mengatur setting pressure dari safety valve ini, low pressure atau high pressure berdasarkan oli yang masuk dari solenoid ya, masuk dari pot PS. Nah, ini namanya pot PS ya kalau di sirkuit diagram. Dan di belakangnya piston di sini juga ada tambahan spring ya.
Nah, di dalamnya piston ini kalau kita perhatikan nanti ada dua jalur oli ya. Satu ya menuju ke bagian tengahnya piston, yang satunya itu dari chamber spring ketemu dengan chamber spring yang satunya. Nah, ini nanti cara kerjanya seperti apa ya, nanti akan kita bahas untuk cara kerja ketika dia low pressure dan high pressure. Nah, kalau kita lihat dari shop manualnya PC 12,5 strip 8 di bagian hidrolik sirkuit diagram ya, di kontrol valve kanan 4 spool. Nah, ini di spool nomor 2 ini adalah spool untuk supply menuju ke boom ya, boom head sama boom bottomnya. Nah, terus safety valve-nya itu digambarkan di sini. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada dua setting pressure ya, 150 dan 340 ya. 150 ini untuk yang low pressure, kemudian yang 340 ini untuk yang high pressure-nya. Nah, kalau kita lihat di setting pressure untuk safety valve yang lain ini beda ya. Ini untuk yang safety valve biasa dia settingannya hanya satu, yaitu 340. Kemudian untuk yang sisi boom bottom ya, dia juga beda ya, lebih tinggi, yaitu 365 kilo untuk setting pressure-nya. Nah, secara sirkuit di sini juga beda, bisa kita lihat. Nah, ini ada jalur oli pilot ya di pot PS ini yang masuk ke safety valve-nya boom head. Nah, ini kalau kita urut nanti ini ketemunya ke solenoid. Nah, ketemunya ke sini, ke solenoidnya boom head two stick safety valve. Nah, dari sini nanti oli pilot itu dialirkan menuju ke safety valve untuk melawan spring. Nah, ini masuknya ke sini ya, untuk melawan spring, sehingga nanti setting pressure dari safety valve-nya akan turun. Dan ini untuk suction valve-nya ya, simbolnya check valve seperti ini. Nah, ini untuk jalur yang ini A2. Nah, ini nanti ketemunya ke silinder boom sisi head ya, itu yang akan dibatasi pressure-nya oleh safety valve-nya boom head ya. Nah, kemudian untuk cara kerjanya seperti apa ya. Pertama, saat dia berada di settingan yang high pressure ya. Nah, ketika dia settingannya high pressure berarti tidak ada oli pilot yang masuk ke safety valve ya, sehingga piston di sini dia posisinya mentok ke sisi kanan karena didorong oleh spring yang berada di belakangnya piston ya, sehingga springnya pilot di sini dia akan tensionnya tinggi. Nah, karena tensionnya tinggi maka setting pressure yang ditahan oleh pilot ini akan 340. Nah, itu ketika dia berada di settingan yang high pressure. Terus nanti saat ada oli masuk sini, nah oli dia akan terhubung ke chamber di depannya piston. Nah, dia akan masuk ke sini untuk mendorong pistonnya ke arah kiri melawan spring ya. Karena pistonnya terdorong ke kiri maka springnya pilot ini akan memanjang. Nah, ketika springnya memanjang maka tensionnya turun. Nah, saat tensionnya turun, setting pressure di safety valve ini dia akan turun menjadi 150 ya. Nah, itu cara pertama ya, cara dia untuk merubah setting pressure ke low pressure atau high pressure. Nah, kemudian cara kerja untuk saat dia merilis pressure seperti apa. Nah, ini nanti kurang lebih dengan cara kerja dari main relief ya, sama karena komponen di dalamnya mirip ya. Kalau kita perhatikan di sini dia punya pilot dan poppet ya, sama dengan main relief, terus ada orifice. Nah, cara kerjanya seperti apa? Jadi ini di bagian depan ini adalah oli dari supply yang menuju ke boom head ya, atau main pressure. Nah, dia akan terhubung melalui lubang kecil di tengah-tengah sini, terhubung ke area belakangnya spring. Nah, karena di sini dua chamber ini terhubung secara langsung, maka pressure-nya akan sama ya. Saat pressure di depan 100, maka di sini juga akan 100 ya. Nah, pressure di dalam ini dia tugasnya adalah mendorong poppet yang warna merah ini ke arah kanan supaya dia posisinya nutup ya. Nah, karena didorong oleh pressure oli ditambah dengan spring, maka di sini akan nutup. Nah, terus kalau pressure di area spring ini naik sampai bisa mengalahkan tension springnya si pilot ya, maka pilotnya ini nanti akan terdorong ke arah kiri. Nah, oli yang dibuka oleh pilot ya, dia nanti akan dialirkan menuju ke drain melalui lubang samping sini. Nah, dia akan ketemu dengan jalur drain.
Nah, ketika di chamber spring ya, pressure olinya ini dibuka, maka di sini pressure akan turun. Nah, saat pressure-nya turun, maka popetnya ini akan terdorong ke kiri ya, sehingga di sini akan dibuka jalur dari main pressure menuju ke tank ya. Nah, ini bisa kita lihat di samping-sampingnya sleeve-nya suction. Nah, ini ada lubang ya untuk mengalirkan oli menuju ke drain. Nah, itu untuk cara kerjanya dari safety valve ketika dia merilis pressure ya, atau saat pressure valve-nya bekerja. Kemudian untuk vakum valve-nya ya, seperti apa cara kerjanya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Untuk vakum valve ini yang warna kuning, saat nanti terjadi kevakuman, artinya pressure di main pressure ya, jalurnya aktuator ini akan lebih kecil daripada pressure yang ada di jalur tank ya, karena jalur tank ini kan pressure-nya dibatasi sama back pressure compensating valve sebesar kurang lebih 5 kilo. Maka nanti kalau pressure di main pressure turun kurang dari 5 kilo, maka akan diisi dari jalurnya tank. Nah, cara ngisinya seperti apa? Nah, saat pressure di sini ini kan terhubung dengan main pressure ya. Kalau main pressure-nya turun, berarti di sini pressure-nya sama. Nah, kalau pressure di sini turun kurang dari 5 kilo, maka pressure yang ada di tank dia akan mendorong slip yang warna kuning ini di penampang ini ya, di samping. Nah, ini ada penampang yang ketemu dengan jalurnya drain. Nah, ini akan didorong ke arah kiri. Nah, kalau dia didorong ke kiri, maka di sini nanti ya dia akan dibuka jalur dari tank untuk ngisi kevakuman yang ada di sistem ya, atau di jalur utama yang menuju ke silinder. Nah, itu untuk cara kerja dari suction valve ya, ketika dia nanti membuka saat terjadi kevakuman di area silinder. Oke, jadi itu untuk cara kerjanya ya. Kemudian saat kita melakukan adjustment ya, caranya seperti apa ya. Ini tadi untuk adjustment yang high pressure itu yang di sisi depan, kemudian yang low pressure yang berada di sisi belakang ya. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan adjustment, apa yang akan berubah di safety valve ya, bisa kita lihat di sini ya. Ketika lock nut ini kita kendorkan, kemudian adjustment screw yang di depan ini kita putar. Nah, berarti kita akan menggeser dudukan dari piston ya. Ketika ini bergeser ke kanan ya, maka nanti setting pressure yang berubah itu adalah yang high. Kenapa yang high? Karena kalau kita ini geser ke kanan, maka spring ini ya dia akan memendek. Kalau springnya di sini memendek, berarti setting pressure-nya akan naik ya. Nah, ini posisi ini adalah posisi settingan yang high pressure. Makanya kalau kita geser yang ini, berarti kita sedang merubah setting untuk yang high pressure. Nah, terus kalau yang low pressure berarti kita merubah dudukan dari piston untuk yang sebelah kiri ya. Saat pressure nanti masuk ke sini ya, piston akan mentok ke sebelah kiri. Nah, ini kalau kita geser-geser, maka posisi piston ini akan berubah, sehingga nanti settingan low pressure-nya itu tergantung dari posisi adjustment screw yang kecil ya. Saat kita putar ke kanan ya, pressure-nya akan naik. Kemudian saat kita putar ke kiri, berarti nanti pressure-nya akan turun. Oke, jadi itu untuk penjelasan dari safety valve yang ada di boom silinder sisi head ya.